럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo guys, balik lagi sama aku Sherly. Di video kali ini aku ingin menjelaskan mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Langsung saja kita mulai ke videonya. Cekidot. Nah, yang pertama yaitu mengenai sikap. Teman-teman pasti merasa tidak asing bukan ketika mendengar kata sikap? Ya benar, sikap itu terkait dengan sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau lebih jelasnya, sikap merupakan suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh perilaku atau tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan dengan bertujuan bagi manusia, objek, gagasan, ataupun suatu situasi. Nah, sikap ini mempunyai beberapa komponen. Komponen-komponen dari sikap sendiri terdiri atas 3 hal. Yang pertama, komponen teori yang merupakan yang terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Yang kedua yaitu komponen emosional. Komponen emosional ini mengacu kepada perasaan seseorang yang mengaruh kepada objek sikap. Yang ketiga, terdapat komponen perilaku yang dimana mengacu pada bagaimana seseorang bereaksi terhadap objek sikap. Sikap-sikap ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu dalam hal pemahaman atau pengetahuan yang dimana berfungsi untuk membantu seseorang dalam memahami situasi. Yang kedua merupakan fungsi kebutuhan atau kepuasan yang mengarah pada objek tujuan yang mereka butuhkan. Ketiga ada defensive ego atau yang dikatakan sebagai pembelaan diri guna untuk melindungi manusia dari pengetahuan kebenaran. Dan yang keempat yaitu ungkapan nilai atau ekspresi nilai, di mana manusia memperoleh kepuasan itu melalui pernyataan diri mereka dengan sikapnya. Setelah adanya komponen sikap dan fungsi-fungsi dari sikap yang telah saya jelaskan tadi, ada juga sikap dan konsistensi, yang dimana individu-individu itu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah atau berbeda-beda dengan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan lebih rasional dan juga konsisten. Dan yang terakhir yaitu formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap sendiri itu mengacu kepada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Sedangkan perubahan dari sikap itu mengarah pada sebuah sikap yang telah ada sebelumnya dengan sikap yang baru. Selanjutnya terdapat 18 teori yang berkaitan dengan sikap. Yang pertama yaitu teori perubahan sikap yang dimana membantu untuk memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Dan yang kedua yaitu teori pertimbangan sosial atau merupakan hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek. Yang ketiga terdapat teori konsistensi dan teori perselisihan, di mana teori tersebut menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan di dalam sistem. Sedangkan perselisihan yang dimaksudnya itu merupakan suatu teori yang dimana suatu variasi dari teori si konsistensi tersebut. Dan yang keempat terdapat teori disonansi kognitif, yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara sikap dan juga perilaku. Dan yang kelima yaitu terdapat teori persepsi diri. Teori ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap itu berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Yang keenam itu ada teori motivasi dan aplikasi, dengan sistem pengendalian akuntansi mensyaratkan adanya suatu pemahaman tentang bagaimana individu-individu dapat termotivasi oleh si teori akuntansi tersebut. Dan yang ketujuh itu terdapat teori motivasi awal. Terdapat 3 teori spesifik yang dirumuskan di dalam teori tersebut, yaitu teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan juga teori motivasi hygiene. Dan yang kedelapan itu terdapat teori kebutuhan dan kepuasan yang terdiri dari kebutuhan psikologis, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan juga kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kesembilan terdapat teori prestasi yang dimana juga mempunyai faktor hierarki yang memotivasi suatu perilaku. Dan yang ke-10 terdapat teori motivasi dengan sejumlah kondisi kerja ekstrinsik dan juga sejumlah kondisi kerja intrinsik. 11 yaitu terdapat teori keadilan yang menggambarkan kenyataan bahwa pembayaran-pembayaran relatif itu tidak mutlak menjadi perhitungan yang mempunyai pengaruh kuat. Selanjutnya terdapat teori IRG atau teori yang beranggapan bahwa kebutuhan manusia itu memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan juga kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya terdapat teori harapan yang menyatakan bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Selanjutnya yang ke-14 yaitu teori penguatan yang menyatakan bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. 15 yaitu teori penetapan tujuan, di mana teori tersebut menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan si prestasi kerja. Yang ke-16 terdapat teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal. Ke-17 terdapat teori agensi yang dimana mengasumsikan bahwa kinerja efisien dan bahwa kinerja organisasi itu ditentukan oleh usaha dan pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan diadik yang menyatakan bahwa terdapat 2 pihak yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam proses evaluasi kerja.
Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai persepsi. Persepsi ini merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Di dalam persepsi ini tentu saja dibagi lagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu rancangan fisik versus dengan kecenderungan individu, yang dimana rancangan fisik sendiri merupakan input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan dari si kecenderungan individu ini meliputi sebuah alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan juga harapan. Lalu yang kedua, terdapat pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan, yang dimana pilihan untuk merasakan sesuatu secara khas tergantung pada rangsangan yang dialami, harapan, dan alasan dari individu yang bersangkutan. Yaitu mengenai keterkaitan persepsi bagi para akuntan, yang dimana para akuntan itu dapat mengungkapkan atau menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak kegiatan organisasi. Misalnya, dalam mengevaluasi kerja, dalam pengambilan keputusan karyawan, para manajer ini harus sensitif terhadap kemungkinan bahwa keputusan mereka itu bisa menjadi bias dalam hubungannya dengan kesan pertama. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Nah, terdapat 3 faktor di dalam persepsi ini, yaitu yang pertama, kekhususan atau ketersendirian, yang dimana merujuk pada apakah seseorang individu itu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlawanan. Lalu yang kedua mengenai konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi suatu situasi serupa bereaksi dengan cara yang sama. Dan yang ketiga yaitu konsistensi, di mana di dalam hal ini dicari konsistensi dari tindakan seseorang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nilai. Dengan kata nilai, tentu saja lagi-lagi kita merasa tidak asing bukan ketika mendengar kata nilai, karena kata nilai itu seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ukuran ya. Nah, atau yang bahasa lebih panjangnya lagi, nilai itu merupakan sesuatu yang mengandung unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengembang gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik,